Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Daila dengan NIM 2011045. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus klinik. Sebelum menjelaskan lebih dalam, saya akan menjelaskan apa itu klinik. Klinik dapat diartikan sebagai suatu yang berhubungan dengan kepercayaan akan hal-hal yang mengandung rahasia dan tidak masuk akal. Dalam kehidupan masyarakat, umumnya klinik ini erat kaitannya dengan praktik pendukunan, hingga sering dikatakan dukun klinik. Dalam kegiatannya, dukun ini menggunakan guna-guna atau kekuatan gaib lainnya dalam pengobatan. Karakteristik klinik yang dilakukan di masyarakat: yang pertama, pelakunya menokokkan dirinya sebagai orang suci. Yang kedua, mendakwahkan diri memiliki kemampuan luar biasa. Yang ketiga, ajaran agama sebagai alat untuk menarik kepercayaan masyarakat. Yang keempat, kebenaran ajarannya tidak dapat dibuktikan secara rasional. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu yang cenderung merugikan masyarakat. Penyebab terjadinya sekularisme. Muhammad Al-Bahi menjelaskan bahwa yang menimbulkan munculnya sekularisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya sekularisme pada abad ke-17 dan ke-18 adalah perebutan kekuasaan antara negara dan gereja. Yang kedua, yang mendorong ke sekularisme abad ke-19 adalah pembentukan kekuasaan. Yang ketiga, penelitian terhadap alam dan kemajuan ilmu pengetahuan telah memberanikan kaum intelek sekular untuk keluar dari wasiat atau dogma gereja. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa sebab-sebab kemunculan sekularisme di dunia barat Masehi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor agama, pemikiran, psikologi, sejarah, dan realitas kehidupan empiris, yaitu yang pertama, bahwa agama Masehi menerima dikotomi kehidupan antara Tuhan dan kaisar. Yang kedua, agama Masehi tidak memiliki perundang-undangan bagi masalah kehidupan. Yang ketiga, kekuasaan agama Masehi. Yang keempat, sejarah gereja. Sesungguhnya sejarah hubungan gereja dengan ilmu, pemikiran, dan kebebasan adalah sebuah sejarah yang menakutkan. Yang terakhir, kasus sekularisme dari sudut pandang. Konsep sekularisme yaitu suatu paham yang menyangkut ideologi atau kepercayaan yang mana senantiasa berpendirian bahwa paham agama tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan politik, negara, atau institusi publik lainnya. Sekularisme memiliki ciri yang meyakini bahwa nilai keagamaan haruslah dibedakan dari nilai-nilai kehidupan dunia dan seluruh aspeknya. Ia menyebarkan bahwa paham ideologisnya melalui prinsip pragmatisme dan ultarianisme, kegiatan yang sifatnya politis bebas dari pengaruh agama. Bagi umat Islam, sekularisme merupakan suatu paham atau ideologi yang dianggap menyesatkan karena agama tidak dapat mencampuri urusan dunia. Dalam Islam, sekularisme tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ajaran Islam. Karena menuntut pandangan Islam, apabila sebuah urusan dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan, maka urusan itu akan bertabrakan dengan nilai-nilai yang terdapat pada urusan yang lain. Misal, kekuasaan yang tidak dilandasi dengan nilai-nilai agama, maka akan terjadi kezaliman yang seharusnya dilakukan sebagai seorang pemimpin untuk menjunjung sebuah keadilan. Hukum tidak berjalan dengan sesuai dengan kaidah agama, timbul kerusuhan sosial, ekonomi terganggu, dan seterusnya. Jadi dari sudut pandang Islam banyak sekali kerugian yang akan ditimbulkan daripada keuntungan. Beberapa pendapat ulama mengenai sekularisme. Yang pertama, ada Sayyid Qutb, ulama dan filsuf Mesir. Sekularisme merupakan pembangunan struktur kehidupan tanpa dasar agama. Karena itu, sekularisme bertentangan dengan Islam, bahkan merupakan musuh Islam yang paling berbahaya. Yang kedua, ada Altaf Gauhar,
filsuf muslim kontemporer dari Mesir. Sekularisme dan Islam tidak memiliki tempat berpijak yang sama. Esensi Islam berantitesis terhadap sekularisme. Yang ketiga ada Syekh Muhammad Naqib al-Attas. Sekularisme menunjuk pada ideologi yang mendesakralisasi alam dan politik. Islam tidaklah sama dengan Kristen, karena itu sekularisme yang terjadi pada masyarakat Kristen Barat tidaklah sama dengan apa yang terjadi pada masyarakat Muslim. Islam pada dasarnya menolak segala bentuk sekularisme. Yang keempat ada Profesor Dr. Muhammad Rasjidi. Belum ada dalam sejarah bahwa istilah sekularisme dan sekularisasi tak mengandung prinsip pemisahan antara persoalan agama dan dunia. Yang kelima ada Yusuf Al-Qadrawi. Sekularisme tidak pernah bisa diterima secara umum dalam sebuah masyarakat Islam. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.